Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Awam Fudoli dengan NIM 1921023 dari UBSI Pemuda. Di sini saya akan menjelaskan um, tugas video presentasi sistem ERP dari Jidoka. Di sini saya sudah menggunakan trial Odoo seperti sesuai yang ada di panduan, yaitu install Odoo 18 Community, pakai Docker atau VM. Jika kesulitan dengan instalasi Odoo Community, bisa menggunakan trial di odoo.com. Jadi di sini saya memilih untuk menggunakan trial di odoo.com agar lebih dipermudah. Lalu selanjutnya di sini kita harus mengaktifkan modul-modul berikut ini. Ada total 5 modul. Yang pertama ada sales, inventory, manufacturing, purchase, dan accounting. Untuk yang di Odoo, di sini juga saya sudah menggunakan 5 modul tersebut. Di sini ada sales, ada inventory, ada accounting, ada manufacturing, dan ada purchase. Oke. Jadi sebelum ke sana, di sini saya akan menjelaskan saya membuka bisnis produksi roti tawar yang berisi 2 produk dan memiliki beberapa bahan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan produk saya di inventory ini. Kita ke produk. Nah, pada produk ini sebelum kita ke produk yang dihasilkan seperti kue bolu mini dan roti tawar, kita lihat di bahan-bahannya terlebih dahulu. Salah satu contohnya ada gula pasir, bisa kita klik gula pasir. Nah, pada gula pasir ini di bagian sales dan purchase, saya centang purchase karena purchase itu digunakan untuk nanti kita membayar ke vendor dan tidak dijual. Jadi gula pasir ini berbentuk bahan material yang nantinya akan menghasilkan suatu produk. Jadi kita pilih purchase dan tidak dijual atau sales. Lalu di sini ada product type-nya saya pilih goods karena goods itu adalah bisa kita lihat juga di sini. Goods are tangible materials and merchandise you provide. Jadi singkatnya goods ini yang kita hasilkan dan berbentuk produk gitu. Nah, service ini pelayanan atau jasa dan combo ini keduanya. Jadi untuk yang sesuai jadi saya pilih goods karena semuanya menghasilkan produk, tidak ada pelayanan. Oke. Kan jadi di track inventory ini buat nge-track inventory-nya dan di sini quantity on hand-nya 0. Sengaja saya bikin 0 karena nanti kita akan produksi bukan produksi, lebih kita akan membeli kepada vendor. Jadi nanti akan saya jelaskan juga bagaimana caranya kita membeli ke vendor. Jadi ntar terlihat di sini akan bertambah atau tidak jika berhasil. Lalu sales price tidak ada, 0 karena kita tidak menjual. Lalu cost untuk biaya produksinya itu 14 perak per gram gula pasir. Kategorinya bahan baku ya. Lalu kita purchase. Nah, di bagian purchase ini ada vendor untuk gula pasir, yaitu yang bernama CV Kemasan Jaya dengan kuantitinya 10.000 gram atau 10 kilo. Per unit price-nya 14 perak per gram. Dan delivery atau estimasinya itu 1 hari. Oke, tag inventory. Nah, di inventory ini ada 3, ada buy, place on order, MTO, dan manufacture. Untuk bahan baku semua kita ratakan untuk centang buy-nya saja karena kita bahan atau bahan baku ini nih kita dapatkan dengan cara membeli dan tidak diperjualbelikan. Jadi kita centang yang buy-nya aja dan sebaliknya untuk produk nanti akan dicentang di MTO dan manufacture saja. Jadi buy-nya nggak dicentang. Jadi kebalikan. Sama halnya dengan sales purchase ini. Oke, setelah ke gula pasir, kita juga lihat di mentega kurang lebih sama. Oke. Selanjutnya kita ke produk, misalkan kita ke kue bolu mini. Nah, di kue bolu mini ini, yang membedakan tadi dengan bahan baku yaitu di sini sales dan purchase. Jadi kebalikannya purchase itu untuk kita membeli nantinya dan sales ini untuk kita menjual. Karena kue bolu mini adalah produk yang dihasilkan dari bahan-bahan material yang kita punya, jadi bahan baku yang kita punya menjadikan suatu produk, maka kue bolu mini ini kita jual atau sales. Prototype-nya masih sama, goods, track inventory kita nyalakan, TPT centang, nah quantity on-nya juga saya nolin. Terus habis itu invoicing policy, order quantity. Untuk
satuannya juga pieces, lalu di sini sales price-nya dengan harga 20.000 per pieces. Cost-nya 0 dan kategorinya hasil produksi. Nah, di sini bisa kelihatan untuk price-nya. Oke, harganya sudah tercantum 20.000 per minimal quantity-nya itu satu. Jadi pembeli bisa melakukan pembelian itu satu per harga 20.000. Terus pada inventory ini, seperti yang saya jelaskan, produk yang biasanya itu kebalikannya dari bahan baku. Jadi bahan bakunya bahan centang. Nah, kalau hasil produknya ya bahan yang dicentang berfungsi untuk melakukan penjualan dan replenish on order ini. Ini juga nantinya bisa eee, apa ya, membantu manufaktur lah, tuh. Nah, kue bolu mini ini, diproduksi melalui beberapa bahan material. Jadi sebelum terbuatnya kue bolu mini kita memerlukan beberapa material atau beberapa bahan-bahan dan kita lihat di bill of materials. Nah, pada bill of materials ini bisa kita klik untuk kue bolu mini. Nah, untuk kue bolu mini, dengan per satu pieces kue bolu mini itu membutuhkan beberapa komponen atau beberapa bahan baku. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total ada 6 bahan baku yang kuantitinya juga tentu berbeda-beda dan memiliki satuan yang berbeda-beda. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi cara menambahkannya kita tinggal ketik add line untuk menambah eee, ya satu saja dan ingin sekaligus kita pilih katalog. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kita kembali ke produk. Dan kurang lebihnya sama untuk roti tawar juga, yang membedakan dari kue bolu dan roti tawar, selain dengan, eee, makanannya dan juga harganya juga berbeda, dan bahan-bahannya pun juga berbeda dibandingkan, mmm, produk sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita ke inventory, selanjutnya saya, akan melihat dengan arahan panduan, produk, manufacture, BOM, oke. Sales order, cek inventory udah. Nah, sekarang kita ke sales order, manufacturing, dan delivery. Nah, di sini bisa kita lihat sistem otomatis membuat delivery dan manufacturing order. Otomatis membuat ya. Oke, di sini kita ke sales terlebih dahulu untuk membuat penjualan serta pembayaran dari customer dan juga untuk pengiriman ke customer. Yang pertama di sini kita klik new. Nah, misalkan yang beli namanya Dadang. Kita create Dadang. Habis itu nih ada expirednya. Expiration-nya kita ubah ke harinya aja, terus default IDR atau juga bisa rupiah, pilih immediate payment untuk payment terms-nya. Nah, di sini di katalog, kita pilih misalkan kita mau beli, eee, kue bolu mini misalkan, kuantitinya 2 3 deh, terus dengan cup, sorry. Nah, biar lebih gampang kita pilihnya roti tawar, tambah 2. Nah, habis itu kita balik lagi ke quotation-nya. Nah, setelah misalkan Dadang nih sudah membeli ini, sudah memesan, maaf, memesan ini baru kita kirim nih ke Dadang. Nah, jika Dadang sudah mengkonfirmasi, lalu kita confirm. Sini kita confirm. Nah, habis itu, eee, sebelum kita, nah di sini sesuai dengan arahan membuat delivery dan manufacturing otomatis, di sini sudah terbuat otomatis, oke, di sales order. Nah, sebelum kita ke bagian ini, kita create invoice terlebih dahulu untuk, eee, mengkonfirmasi kalau Dadang nih udah membayar, gitu. Nah, kita create invoice, kita langsung create draft. Nah, di sini jika Dadang sudah membayar, kita klik confirm, di situ pilih metode pembayaran yang Dadang. Nah, di sini kita kita kirim, di situ kita pay. Nah, misalkan bank dan manual payment. Kita klik payment, nanti akan ada tulisan in payment. Nah, ya berarti sudah dibayar. Nah, setelah sudah dibayar, sekarang waktunya kita memproduksi, produk yang dipesan oleh Dadang dengan ke manufacturing. Nah, oke. Di sini bisa dilihat juga kenapa not available, karena sengaja tadi bahan bakunya nggak saya isi. Jadi kita harus pemesan ke vendor. Nah, ini semua not available ya. Nanti akan saya contohkan salah satu. Jadi, mmm,
selebihnya nanti bisa saya langsung update aja. Jadi misalkan di sini tepung terigu, tuh konsumnya 600 gram, oke. Nah, untuk membeli itu kita ke bagian purchase. Misalkan tepung terigu kita mau beli. Nah, di bagian ini kita klik new, habis itu kita pilih vendornya. Nah, di sini misalkan vendornya itu PT Sumber Pangan. Oke, terus di sini kita add produk, kita pilih tepung. Nah, di sini ada tepung terigu. Nah, kuantitinya 10.000 ya minimalnya. Jadi kita pesan 10.000 dengan harga 12 perak. Nah, ini untuk as confirmation jika untuk konfirmasi. Nah, ini order deadline-nya anggaplah tanggal sini aja. Oke. Setelah itu kita send RFQ atau request for quotation ke vendor. Nah, jika sudah terkonfirmasi maka kita confirm order. Confirm order. Nah, setelah barang dikirim dan sudah kita terima, sebelum kita cek, kita receive dulu. Nah, setelah kita receive baru kita pastikan demand dan quantity-nya sudah sama apa belum. Jika sudah sama, maka kita validate. Nah, kita validate. Berarti barang sudah kita terima, maka bisa kita cek nih di inventory ke tepung terigu apakah bertambah atau tidak. Karena kan tadi 0 ya. Tepung terigu. Nah, kontennya bertambah jadi 10.000. Oke, sesuai. Nah, itu salah satu contoh untuk purchase. Nah, untuk mempercepat waktu di sini saya pilih uh, langsung update aja data-datanya. Oke, di sini saya update terlebih dahulu. Nah, jadi ini update langsung. Anggaplah di inventory sudah daily agar mempercepat waktu juga. Terus kita replenishment. Oke, selanjutnya kita kembali ke produk. Untuk air putih udah, terus juga garam. uh, kita samakan semua ya, jadi 10.000 semua. Oke, di sini saya tambahkan eh no, saya tambahkan di sini 10.000. Terus di repairnis. Terus kita kembali lagi ke gula pasir. Terus yang update. Transfer. Multija. Terus kita pilih update lagi. Kita pilih new. Langsung. Oh, gini aja biar cepat. eh, Bisa di purchase juga ya, di purchase di vendor. Bisa langsung kita new. Ya benar ini ada cara cepat juga. Kita pilih ke PT Sumber Pangan. Nah, kita ke katalog. Bisa kita pilih yang kurang ada ragi roti, vanilla essence, telur. Oke, ini udah semua. Habis itu kita balik lagi. Nah, kita lakukan yang sama. Kita kirim RFQ untuk mengonfirmasi ke vendor. Situ ke toko event. Setelah dikirim, kita receive. Habis itu kita cek apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, bisa kita validate. Nah, oke. Habis itu kita balik lagi ke CV untuk membeli produk seperti plastik atau packaging dan lain sebagainya. Oke, kita plastik, kita pesan. Setelah itu lakukan hal yang sama juga. Kita confirm jika sudah dikonfirmasi oleh vendor, kita receive, pasti kita validate. Nah, sekarang bisa kita lihat di sales order apakah terpenuhi atau belum. Kita ke dadang, terus kita ke manufacturing, apakah sudah terpenuhi. Nah, available ya. Jadi untuk pembelian bahan-bahan sudah berhasil. Habis itu bisa kita produksi di produce all. Oke. Wait lagi, di sini kita produksi. Nah, setelah produksi kita bisa langsung ke delivery. Nah, setelah kita produksi di manufacturing, bahan-bahannya dan menghasilkan produk kue bolu mini dan roti tawar ini dengan jumlah kue bolu mini 3 dan roti tawar 2, selanjutnya kita ke pengiriman.
Di pengiriman ini sudah berstatus steady, jadi yang artinya sudah bisa kita kirim ke pelanggan. Nah, jika sudah terkirim, maka kita validasi. Nah, yang berarti, pembeli atau si dadang ini sebagai customer sudah menerima dan sukses. Nah, untuk, tahapan penjualan, pengiriman, cek inventory, dan manufacturing ini pembuatan bahan-bahan menjadikan suatu produk jadi sudah berhasil untuk tahap, 1, 2, 3, dan 4-nya. Yang tahap terakhir ada di tahap 5 yaitu invoicing dan accounting. Nah, di sini untuk buat invoice dari SO, kita ke accounting, terus ke customer, kita tulis invoice. Nah, maka akan tampil nih, soalnya data selanjutnya untuk jurnal, eee, ke accounting, habis itu ke journal entry. Nah, kurang lebih seperti ini juga jurnal otomatisnya. Habis itu untuk COGS kita ke inventory. Mana inventory? Nah, inventory habis itu kita ke reporting baru ke valuation. Reporting valuation. Nah, maka akan tampil semua stok persediaannya. Ini, oke. Dan terakhir kita cek laba rugi yaitu di accounting lagi, terus di kalau nggak salah di reporting, profit and loss. Oke, reporting profit and loss. Nah, di sini hasil dari, laba ruginya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ahmad Dawapudoli, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.